warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas soal numerasi bagian kedua. Mari kita langsung ke soal yang pertama. Stimulus 1. Pedagang beras. Seorang pemilik toko beras akan membeli beras untuk persediaan barang pada bulan berikutnya. Jenis-jenis beras yang akan dibeli yaitu IR42, IR46, rojo lele, pandan wangi, dan beras merah. Penjualan beras untuk bulan Agustus diperkirakan sama dengan penjualan bulan Juli. Sebelum membeli beras, pemilik toko membuat catatan tentang persediaan beras dan beras yang terjual dalam bulan Juli, yang disajikan dalam bentuk diagram batang berikut. Nah, ini diagramnya. Kemudian kita lihat pertanyaannya. Berdasarkan stimulus di atas, maka pernyataan yang benar adalah, nah di sini berarti meminta pernyataan yang benar, yaitu kita memberi tanda checklist pada pernyataan yang benar. Kita lihat pernyataan pertama, perbandingan beras yang terjual untuk IR46 dan beras pandan wangi adalah 9/19 untuk beras yang terjual. Kita lihat pada diagram, untuk persediaan itu diagramnya batangnya berwarna biru, sedangkan untuk yang terjual itu berwarna oranye. Sekarang yang pernyataannya adalah yang terjual, yaitu untuk IR46 berarti ada 180. Kemudian untuk beras pandan wangi itu yang terjualnya adalah sebanyak 380. Nah, maka perbandingannya adalah 180/380. Itu kalau kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 20 akan menjadi 9/19. Maka untuk pernyataan yang pertama ini benar, kita kasih tanda checklist di depannya. Kemudian untuk pernyataan yang kedua, persediaan beras pandan wangi lebih banyak dari persediaan beras merah. Nah, untuk persediaan berarti kita lihat yang berwarna biru, yaitu beras pandan wangi persediaannya adalah 600, sedangkan untuk yang pandan merah persediaannya adalah 300, berarti lebih banyak yang pandan wangi daripada yang beras merah. Berarti untuk pernyataan yang kedua juga benar. Kita lihat pernyataan yang ketiga, penjualan IR42 merupakan penjualan beras terbanyak pada bulan Juli. IR42 untuk penjualannya adalah 80. Kemudian kita lihat yang IR46 adalah 180, untuk rojo lele adalah 650, untuk pandan wangi itu adalah 380, sedangkan untuk beras merah adalah 70. Berarti pernyataan yang ketiga ini adalah salah, karena yang paling banyak itu adalah rojo lele, yaitu 650, sedangkan untuk IR42 itu hanya 80. Berarti ini kita kasih tanda checklist. Kemudian yang keempat, selisih persediaan beras IR46 dan beras rojo lele adalah 400. Selisih persediaan berarti kita lihat yang berwarna biru. Yang mana untuk IR46 itu adalah 400, sedangkan untuk yang rojo lele itu adalah 800. Berarti untuk selisihnya 800 dengan 400 ya adalah 400. Berarti pernyataan yang keempat ini juga benar dan kita kasih tanda checklist. Pada toko beras tersebut, jenis beras yang paling banyak terjual adalah, nah yang paling banyak terjual berarti kita lihat yang berwarna orange. Yang mana kalau di sini untuk IR46 itu terjualnya sebanyak 180. Untuk IR42 terjual sebanyak 80. Untuk rojo lele itu terjual sebanyak 650. Untuk pandan wangi itu 350. Sedangkan untuk beras merah ini terjual sebanyak 70. Berarti jenis beras yang paling banyak terjual itu adalah yang rojo lele, berarti terdapat di
opsi yang C. Stimulus 2. Museum Louvre. Museum adalah sebuah institusi yang bersifat nirlaba untuk melayani kebutuhan publik dengan cara mengoleksi dan memamerkan benda-benda tertentu kepada masyarakat. Salah satu museum yang sangat terkenal di dunia adalah Museum Louvre. Museum yang terletak di Paris ini mempunyai nama asli Musée du Louvre. Museum Louvre menyimpan ribuan artefak budaya, yaitu sekitar 35.000 koleksi, mahakarya, dan barang antik tak ternilai yang berasal dari abad ke-6 sebelum Masehi hingga abad ke-19. Banyak pengunjung yang berdatangan sejak dibukanya museum ini pada tahun 1793. Setiap tahun, rata-rata jumlah pengunjung mencapai 9,3 juta orang yang datang dari seluruh penjuru dunia. Selain koleksinya, Museum Louvre juga terkenal karena bentuk atapnya yang unik. Bentuk museum tersebut terbuat dari kaca yang menyerupai limas dengan ketinggian mencapai 20 meter. Bagian dasarnya memiliki panjang sisi 36 meter. Keterangannya, akar dari 181 sama dengan 13,4. Perhatikan stimulus, berilah tanda centang pada kotak di depan pernyataan untuk jawaban-jawaban yang benar. Yang pertama, jika atap museum tersebut setiap hari akan dibersihkan dengan memakan waktu 5 menit per meter kuadrat, waktu yang dibutuhkan petugas untuk membersihkan salah satu sisi atap adalah 40,2 jam. Nah, berarti kita lihat untuk pernyataan yang pertama, diketahui alas limas yaitu 36 meter dan tingginya atau T itu adalah 20 meter. Sehingga untuk mencari tinggi sisi tegaknya, kita gunakan rumus Pythagoras yaitu akar dari A/2 kuadrat ditambah dengan T kuadrat. Yang mana A-nya tadi adalah 36, berarti 36/2 itu adalah 18 kuadrat, kita tambah dengan 20 kuadrat. 18 kuadrat itu adalah 324, ditambah dengan 20 kuadrat 400, sama dengan 2 dikali dengan akar 181 meter. Nah, untuk pernyataan yang pertama, yang mana untuk luas permukaan salah satu sisi tegaknya adalah setengah, kita kali dengan alasnya 36, kemudian kita kali dengan tinggi sisi tegaknya itu 2 akar 181 sama dengan 36 akar 181 meter kuadrat. Untuk waktu yang diperlukan itu adalah 5 dikali dengan 36 akar 181 menit. Nah, itu hasilnya adalah 3 akar 181 jam. Sama dengan 3 dikali dengan 13,4 yaitu 40,2 jam. Berarti untuk pernyataan yang pertama ini adalah benar. Kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Jika atap museum tersebut akan direnovasi dengan menutup seluruh atap, luas penutup atap yang dibutuhkan adalah 1929,6 meter kuadrat. Untuk pernyataan yang kedua, itu juga benar, yang mana untuk mencari luas seluruh atapnya berarti atapnya tadi kan berbentuk segitiga. Berarti 4 dikali dengan luas segitiga, yaitu 4 kali setengah alasnya 36, kemudian tinggi sisi tegaknya itu adalah 2 akar 181. Itu hasilnya adalah 144 akar 181 meter kuadrat, sama dengan 144 tadi diketahui pada soal. Kalau akar 181 itu adalah 13,4 meter kuadrat. Tuh hasilnya 1929,6 meter kuadrat. Berarti pernyataan yang kedua ini juga benar. Kita lanjut ke pernyataan yang ketiga, yaitu jika setiap malam
3/4 ruang atap tersebut terkena sinar lampu yang masuk, volume ruang yang terkena sinar lampu adalah 6.880 meter kubik. Untuk pernyataan yang ketiga, ini kita cari berarti volumenya, di mana volume limas itu adalah 1/3 dikali dengan luas alas dikali dengan tinggi. Berarti untuk volume sinar lampunya adalah 1/3 kita kali dengan 3/4, kita kali dengan 36, kemudian kita kali dengan 36 lagi, dikali dengan 20 tingginya. Itu sama dengan 9 dikali 36 kali 20 sama dengan 6.480 meter kubik. Nah, untuk pernyataan yang ketiga berarti salah. Berarti tidak kita beri tanda checklist. Kita lanjut ke pernyataan yang keempat. Jika setiap meter kuadrat atap museum tersebut membutuhkan pipa besi sepanjang 2 meter untuk pemasangan lampu, perkiraan panjang pipa besi yang dibutuhkan adalah 1929,6 meter. Kita lihat untuk yang pernyataan keempat, di mana luas seluruh atap itu adalah 4 dikali dengan luas segitiga, itu 4 kali setengah kali 36 kali 2 akar 181 adalah 144 akar 181 meter kuadrat, maka panjang pipa yang dibutuhkan itu adalah 2 kita kali dengan luas atapnya tadi, di mana 2 dikali 144 akar 181 itu adalah 288 akar 181 meter. Nah, 288 kita kali dengan yang diketahui keterangan pada stimulus tadi, itu akar 181 itu adalah 13,4 dan hasilnya 3.859,2 meter. Berarti pernyataan yang keempat ini salah. Berarti tidak kita beri tanda centang. Untuk yang kelima, jika setiap 4 meter kuadrat alas atap museum tersebut akan diberi lampu sorot, maka banyak lampu yang dibutuhkan adalah 324 buah. Nah, untuk pernyataan yang kelima, itu luas alasnya tadi adalah 36 kali 36, adalah 1296 meter, maka untuk banyak lampu yang dibutuhkan yaitu 1296 ini kita bagi dengan 4. Maka hasilnya adalah 324 lampu. Dan pernyataan yang kelima ini benar. Maka kita beri tanda centang pada pernyataan yang nomor 5. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk di-like, komen, serta di-subscribe dan di-share kepada teman-teman yang lainnya agar channel ini terus berkembang. Jika ada pertanyaan yang tidak dimengerti, bisa teman-teman selipkan di kolom komentar, dan jika ada saran untuk perbaikan video ke depannya, juga bisa diselipkan di kolom komentar. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton.